Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Ika Dian Rahmawati SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar, dan teman-teman yang tentunya saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan terhadap modul implementasi pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja kita ke bahasan topik utama kita, yaitu menjawab pertanyaan. Eh, untuk pertanyaan pertama, silahkan dijawab. Untuk yang bertanggung jawab menjawab, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hikmatul Faithia dengan pertanyaan sebutkan beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan pada implementasi pengembangan kurikulum. Dalam implementasi kurikulum terdapat beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan, yaitu yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang kedua, berpusat pada anak. Upaya untuk mendidikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan dan pemahaman dan pengetahuannya. Yang ketiga yaitu pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 1 sampai dengan kelas 12. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, orang tua dan masyarakat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat dengan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ristin. Bagaimana yang bersangkutan? Apakah sudah menjawab dari pertanyaannya untuk Mbak Ritmatul Fikti ya? Sudah cukup terjawab, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ritmatul Fikti ya. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang menjaga pertanyaan dari Mbak Ristin atau menambahkan? Izin menambahkan Saya ya. ingin menambahkan. Oke, silahkan dari Mbak Alda Faradiba. Baik, terima kasih. Saya Alda Faradiba, NIM 268. Pada prinsip pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ini, menurut Sukma Dinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip spesifik.
Prinsip umum dan pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini adalah landasan yang kuat untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan. Prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Hal yang sama dinyatakan oleh Hermawan Sudrajat, menyatakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansasi, ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, dan terakhir ada prinsip efektivitas. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mbak Alda Faradiba atas masukan dan tambahannya. Dari teman-teman yang lain, saya tadi mendengarkan ada 2 responden yang ingin menambahkan satu lagi. Iya, saya ingin Oke, menambahkan. silakan Nur Atika Walia. Em, prinsip kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum terdapat 2 prinsip, yaitu pengembangan kurikulum sumber ilmiah dan sumber non ilmiah. Lalu pada prinsipnya menurut Alivia ada 4 prinsip, yaitu sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Nur Atika Walia. Langsung saja. Izin menambahkan. Oke, silakan. Baik, prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan pada implementasi pengembangan kurikulum yakni ada 2 prinsip, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum, ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, antara lain prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, artinya kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Yang ketiga prinsip kontinuitas, yaitu kesinambungan. Yang keempat, prinsip praktis, artinya mudah dilaksanakan menggunakan alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini disebut juga efisiensi. Yang terakhir, prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut harus murah dan sederhana. Kemudian yang kedua ada prinsip khusus. Yang pertama berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip berkenaan dengan pemilihan pendidikan, dan yang terakhir prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kurikulum yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum, atau dengan kata lain, prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Nafa. Langsung aja kita berlanjut ke pertanyaan kedua dari Izin untuk menambahkan, Mas. Oke, dipersilakan untuk Mbak Evi Novitasari. Baik, berikut ini ada beberapa problematika kurikulum yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu ada prinsip relevan, fleksibel, kontinu, praktis, dan efektif. Pertama itu ada prinsip relevan, di mana mengandung 2 hal, yaitu relevan secara internal dan eksternal. Relevan secara internal bahwa kurikulum memiliki kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, metode, strategi, dan evaluasi. Kemudian ada relevan. Relevan secara eksternal artinya bahwa tujuan, isi, metode, dan evaluasi sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum menyiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dan hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua ada prinsip fleksibel, di mana mengandung pengertian bahwa
kurikulum disesuaikan dengan kondisi daerah dan kemampuan lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga ada prinsip kontinu. Maksudnya bahwa kurikulum harus mengandung prinsip keberlanjutan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya dan terdapat kontinuitas materi yang dipelajari. Kemudian yang keempat ada prinsip praktis, di mana bahwa kurikulum yang digulirkan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ada prinsip efektif. Maksudnya bahwa kurikulum dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat akan tetapi memperhatikan kualitas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dan tambahan dari Mbak Evi Novitasari. Yang kedua ini dari saudari Mega Cahya Nur Urima yang mempertanyakan dalam pengimplementasian kurikulum pada pembelajaran, apakah pernah terjadi kegagalan seperti pemahaman siswa pada materi yang kurang atau bahkan siswa kurang aktif selama pembelajaran. Dari tim 14 atau kelompok 14 yang berkewajiban untuk menjawab, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Terdengar dengan jelas. Ya, di sini saya Dwi Malasari, NIM 226, izin menjawab pertanyaan dari Mega Nur Cahya Urima. Dari hasil pengembangan kami, yaitu didapatkan respon siswa bahwa mereka itu memahami materi dengan bantuan mind map digital ini atau software yang sudah kami cantumkan tersebut. Siswa lebih memahami materi yang sudah disampaikan guru dalam bentuk yang disediakan di mind map tersebut karena bagi siswa suatu hal yang baru apalagi menggunakan digital, dan hal tersebut diterapkan di sekolah dasar seperti itu. Kemudian untuk kegagalan yang pernah terjadi saat pengembangan ini, yang kami ketahui memang software ini tidak semuanya bisa menggunakan dalam artian kemampuan masing-masing, tergantung dari laptop, spesifikasi laptop dan kemampuan guru untuk menggunakan software tersebut. Dan hal itu juga berlaku untuk siswa. Jika siswa tersebut tidak bisa menggunakan, ya hanya guru yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Seperti itu yang kami temukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mala atas jawabannya. Bagaimana untuk saudari Mega? Atas jawaban yang telah disampaikan. Mbak Mega. Oke, sepertinya belum masuk Mbak Mega. Untuk teman-teman yang lain, adakah ingin menyanggah jawaban dari Mbak Mala atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Mega? Izin menambahkan. Oke, Izin silakan. menambahkan. Baik, izin menambahkan. Nama saya Ritmatul Faktia, NIM 266. Dalam pengimplementasian kurikulum pada pembelajaran, pernah juga terjadi kegagalan seperti pemahaman siswa pada materi yang kurang atau bahkan siswa kurang aktif selama pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena setiap model pembelajaran masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Contohnya seperti metode mind mapping yang sudah dijelaskan di modul bahwa metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya, diantaranya yaitu kelebihannya dapat mengemukakan pendapat secara bebas, dan salah satu kelemahannya yaitu hanya siswa yang aktif yang terlibat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ritmatul Faktia. Untuk rekan-rekan yang lain, adakah yang menambahkan? Izin menambahkan. Oke, Izin silakan menambahkan. Mbak Ayu Kusuma terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam implementasi pengembangan kurikulum,
seperti pemahaman siswa pada materi yang kurang atau bahkan siswa yang kurang aktif selama pembelajaran tentunya pasti ada. Apalagi selama masa pandemi COVID seperti kemarin yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara online, baik guru maupun siswa pasti sama-sama menghadapi permasalahan masing-masing. Dari sisi guru, jam pembelajaran yang biasanya panjang menjadi lebih singkat ketika pembelajaran online. Jadi guru harus benar-benar mengoptimalkan waktu dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik. Kemudian dari sisi siswa adalah kesulitnya memahami materi karena tidak seperti pada masa tatap muka. Kemudian ada juga siswa yang merasa mulai hilangnya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas pada tepat waktu. Hal ini akan menjadikan siswa merasa malas belajar dan mengikuti pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan yang diberikan oleh Mbak Wahyu. Silakan yang ingin, Mas Rizal Yuzak. Ya, baik. Dalam pengimplementasian kurikulum pasti akan mengalami kegagalan karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Misal anak yang mengalami kesulitan belajar tentu akan bermasalah dalam menangkap materi yang dijelaskan oleh guru. Dan semua anak juga memiliki kelebihan dalam bidang mata pelajarannya masing-masing. Dan anak yang pendiam akan pasif dalam kelas dan cenderung hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Sekian tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal atas Mas Rizal Yusa atas tambahannya. Baik, langsung. Irgi. Oh ya, ada yang ingin menambahkan lagi? Iya, saya Mas. Oke, silakan Mbak Wahyu Hendrika. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Hendrika Pangestu, NIM akhir 260 dari kelas 6G. Di sini saya akan menambahkan jawaban pertanyaan dari pertanyaan yang kedua. Kurikulum dan pembelajaran dapat diibaratkan dua sisi dari satu mata uang. Hal ini bermakna bahwa dalam proses pendidikan dan pembelajaran, dua hal tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kurikulum tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, betapapun hebat dan idealnya suatu dokumen kurikulum termasuk kurikulum 2013, keberhasilannya akan sangat tergantung pada implementasi yang dilakukan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah ataupun di madrasah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wahyu Hendrika atas tambahan dari pertanyaan Mbak Mega. Langsung aja kita teman-teman berlanjut ke pertanyaan ketiga dari Mbak Syifaul Mufida yang bertanya, apakah terdapat hal penting yang perlu diperhatikan agar metode mind mapping tersebut menjadi efektif? Kemudian apakah perencanaan pembelajaran menggunakan metode tersebut sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini? Untuk yang berkewajiban menjawab, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Hasanah Kamila ini, NIM 083 dari kelas 6C. Izin menjawab, hal yang penting yang perlu diperhatikan agar metode mind mapping tersebut menjadi efektif, yaitu cara pembuatan mind mapping tersebut. Bagaimana cara membuat mind mapping yang efektif, yaitu Menurut Busan, pada tahun 2010, terdapat 7 langkah yang dapat membuat mind mapping itu efektif. Di mana yang pertama yaitu temukan poin penting di tiap bab dan subbab. Di mana sebelum kita membuat mind mapping, yaitu temukan poin penting di setiap bab dan subbab pada buku yang Anda baca. Langkah yang kedua yaitu sediakan peralatan pendukung. Di mana sebelum membuat mind mapping, pastikan kalian itu sudah menyiapkan berbagai peralatan pendukungnya, mulai dari kertas gambar, persegi panjang, dan yang lain-lain. Langkah yang ketiga yaitu tuliskan kalimat utama, yaitu tema besar di tengah kertas. Kemudian membuat cabang untuk tiap judul. Nah, biasanya permasalahan yang kita sering temukan yaitu membuat mind mapping di mana
caranya yaitu kita membuat terlebih dahulu, kemudian kita mencari kertas yang sekiranya cukup. Kemudian buat cabang subjudul pada setiap judul. Nah, setelah membuat cabang untuk setiap judul, yaitu membuat cabang pada setiap judul untuk menuliskan subjudul. Kemudian gunakan warna berbeda untuk tiap judul supaya menarik dilihat dan juga gampang dimengerti. Dan yang terakhir yaitu gunakan satu kata atau frase. Nah, setiap judul dan subjudul pada mind mapping itu harus dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Misalnya, ketika pada Anda menulis kalimat berikut, yaitu melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka Anda cukup menuliskan pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Dan kemudian, apakah perencanaan pembelajaran menggunakan metode tersebut sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini? Jawabannya itu sudah sesuai, Mbak. Karena kita kan masih menggunakan kurikulum 13 ya, jadi di mana peserta didik itu lebih aktif daripada guru. Nah, jalan yang efektif itu menggunakan metode mind mapping tersebut. Selain meringkas materi, kita juga dapat mempermudah dalam menjelaskan. Namun, mind mapping ini sepertinya kurang efektif bagi siswa SD, karena siswa SD ini kan masih perlu bimbingan banyak. Jadi mungkin masih kurang efektif untuk sekolah SD, seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari Mbak Fatihatul Hasanah. Bagaimana untuk yang bersangkutan dari Mbak Syifaul Mufidah, apakah sudah dapat difahami? Baik, terima kasih materi atas jawabannya. Ya, terima kasih. Dari rekan-rekan yang lain, adakah yang ingin menyanggah atau menambahkan dari jawaban Mbak Fatihatul Hasanah? Saya ingin menambahkan. Silahkan Mbak Ananda Fitri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitri Syarmila dengan NIM 265. Untuk min mapping sendiri itu kan metode belajar yang memaksimalkan fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri dengan teknik penjabaran secara visual. Nah, cara ini tuh sangat efektif dalam pembelajaran karena menggunakan simbol, warna yang membuat siswa SD itu lebih menarik, lebih tertantang. Namun di kelas rendah, khususnya kelas 1, 2, 3 itu tidak bisa menggunakan metode ini karena itu kan transisi dari TK menuju SD sehingga beliau itu tidak bisa memahami metode ini. Namun untuk kelas tinggi, untuk kelas 4, 5, dan 6, insya Allah itu sudah bisa memahami. Jika di kelas 4 itu sudah dijelaskan tentang metode ini, sehingga siswa ini tuh bisa menyesuaikan menggunakan metode belajar ini. Karena metode ini tuh kan membuat kinerja otak menjadi lebih efisien dalam memproses informasi yang masuk, yang diterangkan oleh guru itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Ada satu lagi tadi ingin menambahkan, Mbak Wahyu Kusuma ingin menambahkan lagi atas pertanyaan ini. Saya ingin menambahkan. Oh iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mind mapping dirasa cukup efektif karena mind mapping atau peta pikiran ini sendiri sebagai strategi pembelajaran memberikan daya ingat yang berarti bagi siswa dalam kreativitas berpikirnya. Juga dalam penerapan peta pikiran atau mind mapping ini dapat meningkatkan keterampilan dasar dan dapat merangsang otak siswa dalam belajar dan juga menata informasi yang lebih detail dari setiap pembahasan suatu materi. Itu mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih diucapkan untuk teman-teman yang menambahkan atas pertanyaan Mbak Syifaul Mufidah. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Evi Novitasari, di mana ia bertanya, sebagai seorang pendidik dalam pelaksanaan implementasi pengembangan kurikulum pastinya tidak akan terlepas dari beberapa faktor dan kendala selama menggunakan mind map melalui Mindjet Mind Manager. Seperti di dalam modul halaman 13, terdapat beberapa kendala selama menggunakan metode mind mapping. Bagaimana cara guru dalam mengatasi faktor-faktor dan kendala tersebut agar pelaksanaan mind map melalui Mindjet Mind Manager tetap terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien? Untuk yang berkewajiban menjawab pertanyaan tersebut dipersilahkan.
Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saya, yaitu cara untuk mengatasi beberapa faktor dan kendala terhadap pelaksanaan penggunaan mind mapping melalui manajemen manager, yaitu yang pertama di sini guru itu diharapkan mampu menciptakan proses belajar yang menyenangkan dan menarik sehingga siswa itu dapat dengan mudah menyerap materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, guru diharapkan memahami dengan benar penggunaan manajemen manager agar guru dapat menggunakannya secara maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu dengan membiasakan siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya sehingga siswa dapat menciptakan suatu produk kreatif yang dapat bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Seperti itu, sekian, terima kasih. Oke, baik Mbak Ristin. Selaku dari anggota kelompok 14, jadi saya pun ingin menambahkan bahwasannya memang di sebuah implementasi pengembangan kurikulum tentunya ada kendala atau hal yang membuat keterhambatan dalam sebuah pembelajaran. Maka dari itu namanya ada pengembangan kurikulum, di mana penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Jadi pada saat membuat mind mapping secara konvensional, kemudian dikembangkan lagi dengan menerapkan sebuah sistem di mana itu sangat relate atau sangat berkorelasi dengan keadaan sekarang. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Evi mengenai bagaimana cara agar baik, efektif, dan efisien, tentunya harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan benar. Guru harus mengerti apa yang ia kerjakan. Guru juga harus terus belajar mengenai kegagalan dan kesalahan yang telah diciptakan pada masa sebelumnya atau pada metode sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya tambahkan. Bagaimana untuk Mbak Evi selaku penanya dari pertanyaan ini? Baik, bisa diterima atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang menyangga jawaban dari kami kelompok 14 atau menambahkan? Saya izin menambahkan. Oke, silahkan Mbak Ritmatul Fikti ya. Baik, izin menambahkan agar permasalahan tersebut tetap terlaksana dengan baik dan efektif dan efisien, maka perlu dilakukan perencanaan, menetapkan apa yang akan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian B. Pengorganisasian. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. C. Pengarahan. Menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci. Membimbing, memotivasi, dan melakukan supervise. Kemudian yang terakhir pengawasan, yaitu melakukan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Ritmatul. Silahkan untuk Mbak Hoy Kusuma ingin menambahkan tadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Cara mengatasinya yaitu dengan langkah-langkah yang benar agar tidak terjadi kekeliruan. Yang pertama dengan memetakan poin-poin penting dari setiap bab dan subbab yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, menentukan garis besar dari setiap pokok bahasan. Yang ketiga, menambahkan warna berbeda dari setiap cabang dari subbab yang akan dibahas pada mind mapping. Kemudian menggunakan satu kata atau frase. Itu saja jawab tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menambahkan. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima dari saudari kita Marisa yang bertanya, apa saja faktor penghambat yang memungkinkan dapat muncul dalam implementasi pengembangan kurikulum pendidikan?
dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menghindari hambatan tersebut terjadi saat mengimplementasi pengembangan kurikulum. Untuk yang berkewajiban menjawab dari kelompok 14 dipersilakan. Terima kasih. Saya Diniatri Parindrusuri, NIM 234, akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kitner. Beberapa faktor penghambat tersebut yaitu yang pertama kurangnya pelatihan. Saat pelaksanaan penggunaan media pembelajaran berbasis Minmap melalui Man Manager, pendidik harus benar-benar matang dalam mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan saat proses pembelajaran nanti. Tetapi kendalanya yaitu kurangnya pelatihan mengenai penggunaan media ini, sehingga dalam penggunaannya belum bisa berjalan dengan maksimal. Untuk menangani hambatan tersebut, pendidik harus mencari dan mempelajari secara mandiri mengenai pelaksanaan penggunaan media pembelajaran berbasis Minmap melalui Man Manager agar nantinya saat proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, ada kurang menguasai teknologi. Saat pelaksanaan penggunaan media pembelajaran berbasis Minmap melalui Man Manager, dibutuhkan pemahaman mengenai teknologi sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran. Tetapi masih ada beberapa pendidik yang kurang memahami mengenai teknologi, sehingga penggunaan media tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal. Untuk menangani hambatan tersebut, pihak sekolah bersama dengan guru harus bekerja sama untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi agar saat proses pembelajaran, pendidik sudah menguasai tentang perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu ada ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan penggunaan media pembelajaran berbasis Minmap melalui Man Manager dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan media tersebut, guru bersama dengan pihak sekolah harus saling berkoordinasi mengenai apakah media pembelajaran tersebut sesuai atau tidak digunakan pada sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Dini. Bagaimana untuk yang bersangkutan yang bertanya, yaitu Mbak Gita Marisa atas jawaban dari kelompok 14, apakah ada sanggahan atau sudah cukup paham? Sudah cukup paham moderator. Terima kasih pemateri atas jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah dari Saya jawaban ingin kelompok 14. menambahkan. Oke, silakan Mbak. Menambah. Oke, Mbak Adelia, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Dini. Faktor penghambat yang kemungkinan dapat muncul dalam implementasi pengembangan kurikulum yaitu karakteristik kurikulum yang mencangkup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Strategi implementasi atau pelaksanaan strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti seminar, penataran, dan karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari hambatan tersebut yaitu dengan adanya diskusi dan pelatihan dalam mengimplementasi pengembangan kurikulum secara berkelanjutan, baik secara internal sekolah maupun di luar sekolah seperti melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Adelia atas tambahannya. Baik, tadi ada Mbak Alda Faradiba dan Mbak Asni menambahkan atau bagaimana? Menambahkan. Oke, silakan Mbak Asni. Baik, di sini perkenalkan nama saya Asni NIM 269. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Mbak Gita Marisa. Menurut Samsudi pada tahun 2009 menyatakan bahwa setiap terjadinya perubahan selalu ada pro dan kontra dan sering terjadi kegelisahan di dunia pendidikan. Demikian pula setiap terjadi perubahan dan pengembangan kurikulum selalu terjadi tantangan dan implementasinya. Penggambaran dan perubahan dan pembaharuan kurikulum pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan segala dimensi. Katakanlah dalam Lestari, Meter, dan Negara pada tahun 2015, kita contohkan ke dalam metode tematik integratif. Metode ini membuat siswa harus aktif dalam pembelajaran dan mengobservasi setiap tema yang menjadi bahasan. Tema merajut makna sebagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara terpisah.
Pembelajaran menggunakan tematik integratif memberikan makna yang utuh kepada peserta didik yang diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perubahan pada kurikulum ini, akan berdampak kepada kegiatan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Siswa tidak lagi mempelajari mata pelajaran secara terpisah, namun dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain, sesuai dengan tema. Dengan demikian, para murid diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan pendidikan yang terjadi untuk pencapaian keberhasilan dalam keseluruhan proses belajarnya. Proses penyesuaian tersebut memerlukan bantuan sistem dari pendidik. Namun jika bantuan tersebut tidak dipenuhi oleh guru, akan dapat menyebabkan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran siswa. Maka dari itu, peran guru adalah kunci dalam menemukan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asni atas tambahannya. Mbak Alda Faradiba menambahkan atau bagaimana? Nggak jadi, udah cukup. Oke, sudah cukup. Saya Baik, ingin menambahkan Mas Ibu. Oke, silakan Mbak Ritmato. Baik, kurang matangnya perencanaan dalam implementasi kurikulum 2013 ini akan menjadi faktor penghambat koordinasi yang lemah antara berbagai jenjang pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap implementasi kurikulum juga menjadi kelemahan lain. Manajemen implementasi kurikulum harus diperbaiki mulai dari penentuan target implementasi, penganggaran, pengadaan sarana, pendidikan, pelatihan. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari hambatan tersebut saat implementasi kurikulum 2013 dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan di atas. Pertama, perlu adanya perencanaan yang matang, mulai penentuan target, penganggaran, pengadaan sarana, pelatihan, implementasi, dan pendampingan, serta evaluasi. Kedua, meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan pelatihan terhadap guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Termasuk diantaranya adalah koordinasi dalam pengadaan buku dan proses pengirimannya hingga ke sekolah-sekolah sehingga tidak mengalami keterlambatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ritmato atas tambahannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Mbak Ineke Putri Wicandra yang bertanya, apakah ada permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum 2013? Jika ada, sebutkan, dan bagaimana cara meminimalisir permasalahan tersebut? Untuk yang menjawab dari saya sendiri, dari kelompok 14, apakah ada permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum 2013? Jawabannya emang ada. Kurikulum 2013 pada dasarnya merupakan upaya penyederhanaan dan tematik integratif disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun mengantisipasi perkembangan masa depan. Pada awal diimplementasikannya kurikulum 2013 telah menuai banyak kontroversi. Penyiapan kurikulum 2013 dinilai terlalu terburu-buru dan tidak mengacu pada hasil kajian yang sudah matang berdasarkan hasil KTSP dan kurang memperhatikan kesiapan satuan pendidikan dan guru. Padahal, kurikulum ini mencakup beberapa perubahan penting, baik dari sisi substansi, implementasi, sampai evaluasi. Meskipun demikian, kurikulum 2013 tetap dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2013 dan tahun pembelajaran 2013-2014. Ya, untuk kendalanya tentu ada. Ada beberapa kendala yang dapat disampaikan. Pertama itu kendala yang berasal dari pemerintahan atau dinas pendidikan. Kemudian ada kendala yang berasal dari guru, ada kendala yang berasal dari institusi atau yayasan terkait, pihak sekolah, dan ada kendala yang berasal dari siswa atau orang tua. Dari dinas pendidikan itu banyak sekali, mulai dari kendala yang berkaitan dengan manajemen waktu dan buku guru maupun buku siswa yang tidak seimbang. Kemudian ada kendala di implementasi mengenai teknis penilaian dan proses penilaian sampai pengisian rapot pada waktu itu. Kemudian yang kendala berasal dari guru itu adanya
kurikulum menurut guru itu masih belum dapat diimplementasikan secara sungguhan, karena memang banyak guru yang belum bisa beradaptasi perpindahan dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Kemudian kurikulum yang kendala yang berasal dari institusi atau yayasan itu, sekolah itu berkaitan dengan sarana dan prasarana tentunya. Jadi banyak sekolah yang belum menunjang pembelajaran yang dianggap masih kurang memadai. Kemudian ada juga kendala berasal dari orang tua yang cukup kaget juga dalam mengadaptasi pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Nah, solusinya yang pada saat itu diberikan mengenai implementasi kurikulum 2013 adalah terhadap pemerintah tentunya harus memantapkan terlebih dahulu kurikulum 2013 sebagaimana konsep pelaksanaan dan evaluasinya seharusnya seperti apa. Kemudian dalam hal penyiapan dan distribusi buku maupun teknis penilaian pembelajaran itu harus disiapkan secara matang. Kemudian terhadap yayasan atau pihak sekolah tentunya harus menyiapkan fasilitas guna mendukung pelaksanaan kurikulum 2013. Kemudian terhadap guru, solusi yang telah diberikan adalah memanfaatkan forum-forum pertemuan antar guru untuk saling belajar tentang kurikulum 2013, dan itu sudah dilaksanakan di mana-mana semenjak kurikulum ini diterbitkan atau dimunculkan. Kemudian untuk orang tua sendiri adalah memanfaatkan pertemuan antar orang tua dengan sekolah untuk dialog tentang kurikulum yang dijalankan oleh sekolah. Jadi sebagai orang tua juga telah diberikan solusi, yaitu mengenai seminar bahkan pertemuan mengenai pembahasan kurikulum 2013. Jadi memang kendala atau permasalahan yang terjadi pada kurikulum 2013 memang parah-parahnya ketika kurikulum ini diterbitkan. Untuk saat ini juga masih ada, tapi sudah mulai berkurang dan dapat diatasi oleh pemerintah atau institusi terkait. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Ineke. Bagaimana? Baik, sangat jelas sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang menyanggah, tidak setuju dengan jawaban saya atau ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan. Oke, silahkan Mas Rizal Yusa. Baik, banyak sekali polemik dan problematika yang terjadi mengenai penerapan pelaksanaan kurikulum K13 ini. Tidak hanya pada peserta didiknya yang terkendala, tetapi guru dan sumber daya yang lain pun mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan yang terjadi saat penerapan kurikulum K13 antara lain, yang pertama, guru mata pelajaran yang masih kurang paham akan konsep pelaksanaan K13 ini. Karena para guru masih kebingungan dengan teknik apa dia mengajar peserta didik. Menurut Ruja dan Sukamto 2015, sebagian guru masih kekurangan proses pelatihan karena waktu pelatihan, kemampuan guru, dan tidak fokus dalam pelatihan persiapan K13. Yang kedua, guru masih belum pandai secara utuh memadukan antara materi pelajaran dengan sumber pembelajaran serta dengan menggunakan media pembelajarannya. Yang ketiga, guru salah pengertian atau salah kaprah karena beranggapan bahwa K13 ini guru tidak perlu menjelaskan, padahal pada mata pelajaran tertentu guru tetap perlu menjelaskan. Yang keempat, peserta didik yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran karena yang biasanya pada KTSP mereka hanya menerima materi dari guru mata pelajarannya, dan K13 ini mereka dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, tidak sebanding antara isi kurikulum K13 ini dengan media pembelajaran, di mana K13 ini ada pembelajaran berbasis teknologi, sedangkan media pembelajaran yang berupa teknologi itu tidak ada. Dan penanggulangan permasalahan K13 ini, yang pertama, menurut Alawiyah 2015, memberikan pendidikan atau pelatihan kepada para guru, khususnya guru mata pelajaran, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti apa yang akan mereka ajarkan. Yang kedua, menyediakan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar sehingga antara isi kurikulum dengan materi pembelajaran dapat berkesinambungan karena adanya media dan sumber pembelajaran. Yang ketiga,
memberikan motivasi kepada peserta didik bahwasanya dengan kurikulum kelas 13 ini peserta didik akan lebih kreatif dan semangat dalam pembelajaran. Yang keempat, menyediakan media pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai dengan isi kurikulum ke-13 sehingga tidak mengalami ketertinggalan. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih, tambahan cukup banyak dari Mas Rizal Yusa. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada tambahan yang berbeda dari Mas Rizal Yusa dan saya? Saya izin menambahkan. Oke, dari Mbak Asni. Baik, terima kasih. Izin menambahkan pertanyaan dari Mbak Ineke. Menurut Tuti, pada tahun 2014, salah satu permasalahannya adalah kurang dipahaminya proses penilaian yang dianggap rumit. Banyak yang belum paham dalam memberikan penilaian dalam implementasi kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, para guru masih kesulitan menerapkan scientific approach dalam kegiatan belajar mengajar. Selain permasalahan yang muncul tersebut, perlu kita ketahui bahwa alasan kurikulum 2013 sulit diimplementasikan adalah banyak kalangan pendidikan menyatakan bahwa permasalahan mendasar kegagalan implementasi kurikulum itu ada pada proses pembelajaran di kelasnya. Silabus sebagai pengenjawaan kurikulum agar guru melakukan proses pembelajaran di kelas memegang peran yang sangat penting. Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian alokasi waktu yang terdapat dalam silabus atau gelondongan di setiap minggunya itu 35 menit dikali 30 jam per pembelajaran. Berpotensi membingungkan para guru. Guru mesti merancang pembelajaran yang runtut untuk menyampaikan kompetensi di setiap harinya. Keruntutan penyampaian kompetensi tersebut sebuah sistematika agar siswa tidak menerima materi yang meloncat-loncat. Kurang fokus pada tema dan guna memenuhi ketuntasan kompetensi. Kemudian indikator yang dibuat tertulis, miskin variasi. Terlihat jumlah indikatornya saja yang banyak, tetapi sebetulnya sama. Hanya objek dari materi saja yang berlainan. Kemudian untuk indikatornya, setiap kompetensi dasar kebanyakan masih dalam satu ranah pembelajaran saja. Bagaimana mungkin siswa bisa membedakan karakteristik fisiknya dengan karakteristik orang-orang di sekitarnya, tanpa dia mengenal terlebih dahulu elemen pembentuk karakteristik fisik dirinya sendiri, temannya, keluarganya, serta masih banyak lagi alasan lainnya. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Tadi ada yang menambahkan lagi yang berbeda dari yang disampaikan. Saya izin menambahkan. Oke, dari Saya Mbak izin menambahkan. Wahyu Kusuma, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Permasalahan yang muncul biasanya dari jumlah guru yang kurang di suatu sekolah, kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian kurangnya minat literasi siswa. Kemudian untuk cara meminimalisir permasalahan tersebut adalah dengan penggunaan dana pos yang tepat sasaran, kemudian sekolah merekrut guru dengan tepat, kemudian guru membimbing siswa setiap harinya untuk mencoba membaca satu halaman pada buku bacaan, kemudian di kemudian harinya menambah jumlah halaman bacaan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wahyu. Untuk yang lain, tadi Mbak Saya Adel, izin silakan. menambahkan. Saya izin menambahkan. Silakan Mbak Adel ya. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan untuk permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum yaitu oleh guru. Karena kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam pembuatan instrumen penilaian. Guru belum terbiasa dengan melakukan berbagai penilaian. Guru memerlukan waktu untuk membiasakan diri menggunakan berbagai teknik penilaian dan perlu adanya pembiasaan perubahan pola pikir guru dalam kurikulum lama ke kurikulum 2013. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, itu guru harus melakukan penilaian secara seimbang untuk semua kompetensi dengan teknik dan instrumen yang bervariasi. Apabila penilaian tidak dilakukan secara seimbang untuk masing-masing kompetensi, maka apa yang diamanatkan dalam kurikulum 2013 tentang prinsip-prinsip penilaian belum terpenuhi sehingga tidak bisa digunakan sebagai bahan laporan kemajuan belajar siswa secara akurat. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali.
tadi ada 2 orang lagi yang menambahkan. Izin menambahkan. Silakan. Mbak Ulfatun. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terhadap apa permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum 2013 itu juga cukup banyak sebenarnya. Nah, ini diantaranya yang pertama sering bergantinya regulasi dan revisi yang peraturan yang berulang yang kemudian belum meratanya pelatihan pada guru, belum lengkapnya sarana prasarana, kemudian belum semua guru ikut pelatihan, guru belum memahami substansi kurikulum 2013, guru juga masih kesulitan dalam menyusun RPP dan menerapkan dengan model pembelajarannya sesuai dengan pendekatan saintifiknya. Nah, dan juga literasi dalam pembelajaran dan standar penilaian masih dirasa sulit dan rumit oleh guru. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang dihadapi siswa itu siswa kebanyakan dari keluarga menengah ke bawah dengan dukungan belajar dari orang tua yang kurang juga. Siswa terbiasa pasif mendengarkan penjelasan guru yang dimana butuh waktu untuk menjadi aktif mencari dan mempelajari materi. Nah, dimana beban belajar siswa itu juga bertambah yang semulanya misal dari 4-6 jam menjadi 50 jam belajar dalam seminggu sehingga membuat siswa menjadi jenuh. Nah, buku pegangan siswa jumlahnya masih kurang dalam buku sumber belajar lainnya jumlahnya masih terbatas. Seperti itu. Nah, untuk meminimalisir adanya permasalahan tersebut yaitu dengan apalagi terhadap guru dengan melakukan sharing dengan teman sejawat, kemudian perubahan mindset guru tentang kurikulum K13, adanya pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 yang secara kontekstual, kemudian pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi K13 dan juga supervisi akademik. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir ada Mbak Evi Haris tadi ingin menambahkan. Oke, tidak jadi sepertinya. Oke, baik teman-teman. Ya, baik, saya ingin menambahkan. Oke, silakan. Permasalahan implementasi kurikulum 2013 yang terjadi yang pertama yaitu guru sebagai manajer di kelas belum mengerti benar implementasi kurikulum 2013 yang seharusnya. Meskipun sudah dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru, tetapi belum semua guru memahami secara baik. Kemudian kurangnya buku panduan pelajaran dari pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu terdapat beberapa daerah yang tanpa diri dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Yang keempat yaitu soal tambahan selai pelajaran di semua tampilan pendidikan juga tidak konsisten antara latar belakang tambahan dan penerjemahannya dalam struktur kurikulum. Kemudian terkait dengan masalah yang terlihat dalam implementasi kurikulum tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan 3 hal yang menjadi poin pemantauan dan evaluasi atau monif dalam kurikulum 2013, yaitu yang pertama tentang buku, kedua tentang proses pelaksanaan pembelajaran, dan ketiga menyangkut kemampuan guru. Evaluasi terhadap buku diperlukan agar terdapat perbaikan di periode berikutnya, sebab buku dalam kurikulum bersifat model kemudian harus diidealkan dengan tujuan kurikulum. Kemudian sementara untuk guru, Kementerian berharap memiliki hubungan baik seluruh guru. Penilaian dapat diperoleh melalui pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Evaluasi ujar Mendikbud juga akan mempersiapkan pendampingan terhadap para guru. Sedangkan tahap ketiga untuk kompetensi para guru dan ukuran rasionalitasnya terhadap kurikulum, berapa nilai terhadap bagaimana analisis mengajar bahannya, bagaimana dia menyusun rencana pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya Mbak Evi. Langsung saja teman-teman. Saya Mbak. Oh, masih ada. Silahkan Mbak Evi. Novita. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu pertama kurangnya buku pegangan guru dan siswa yang sesuai dari kurikulum 2013. Kemudian adanya tuntunan pembelajaran tematik di mana dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran tematik tepat, guru harus dapat menggunakan seoptimal mungkin semua lingkungan belajar yang ada di sekitar. Kemudian menerapkan metode inquiry atau discovery learning agar siswa lebih aktif dalam mengembangkan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian kurangnya kemampuan guru yang belum optimal dalam menggunakan sumber belajar, media pembelajaran, dan metode
dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya sehingga proses pembelajaran tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sehingga implementasi dari kurikulum 2013 yang diharapkan mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan yang pada akhirnya dapat mendorong siswa untuk belajar memecahkan masalah sosial dan saling menghargai. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum 2013, guru dituntut untuk mampu mengimplementasikan pembelajaran tematik terpadu. Sehingga untuk meminimalisirnya diharapkan guru bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Dalam penerapan metode inquiry atau discovery learning, peran guru menjadi penting. Karena dalam kurikulum 2013 diharapkan guru dapat mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau apa yang mereka ketahui. Terima kasih. Oke, terima kasih disampaikan untuk Mbak Evi Novita. Terima kasih juga disampaikan untuk rekan-rekan yang tadi menambahkan dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 14. Tidak terasa sekali kita sudah sampai di penghujung acara ya, atau penghujung diskusi kita mengenai implementasi pengembangan kurikulum. Saya Irga Manoval selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah turut hadir dan ikut nimbrung dalam kegiatan kuliah pada saat ini. Saya juga Irga Manoval selaku PJ, mohon maaf apabila selama ini ada sedikit ada kesalahan dan tabiat yang kurang baik terhadap teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman di semester 6 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di semester 7. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.